Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di channel ngobor, ngobrol seputar horor, masih bersama Mas Ayung sebagai narator kita yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor atau tentang kehidupan lainnya ya Mas Ayung di sekitar kita. Iya betul. Ya, dan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya. Silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah memberikan support terhadap kami dalam bentuk apapun, like, komen, sudah nonton kami, ada juga yang sudah memberikan super thanks. Semoga semuanya dikembalikan lagi ke teman-teman dengan sesuatu yang lebih baik, begitu ya Bang. Ya, langsung ke cerita saja. Cerita apa Mas Ayung? Ini ada cerita di beberapa tahun lalu ya, ada sebuah keluarga, permasalahan keluarga lah ya, kemelut keluarga. Ya, keluarga itu kan pelik. Kadang-kadang kalau disebut keluarga kan ada suami, istri, anak-anak begitu kan. Biasanya keluarga kecil seperti itu. Kalau keluarga gede ya menyangkut ada bibi, paman, mbah, kakek nenek dan lain-lain. Makanya disebut keluarga besar. Ada juga yang memang orangnya besar-besar kan, Bang. Nah, ini suatu ketika ini cerita diceritakan oleh seorang yang bernama Anto. Itu pria umur 30 tahun. Dia itu sebenarnya sudah lama sih tinggal sama keluarga tersebut. Sebut saja keluarga Pak Pardi lah ya. Keluarga Pak Pardi, Ibu Pardi, terus ada seorang nenek juga di sana. Saya itu anak dari kolega Pak Pardi. Jadi kenalannya. Kalau misalnya Mas tadi siapa ya namanya? Yanto itu orang Jogja aslinya. Gianto namanya, Gianto orang Jogja. Terus memang karena ada urusan pekerjaan di daerah sini ya, Ngulon. Terus dia akhirnya daripada nyewa rumah atau ngekos atau apa, ditawarin sama Pak Pardi untuk tinggal bareng di rumahnya mereka sebagai balas budi katanya. Karena dulu itu kalau nggak ada bapak kamu, nah saya itu nggak ketolong. Ya, satu dia nulungin saya urusan nyawa, saya pernah kecelakaan, pernah sakit luar biasa, terus dia itu yang ngobatin, yang ngurusin masalah tadi di rumah sakit, yang lainnya ya masalah pekerjaan setelah itu. Jadi kamu sudah bukan lagi kayak anak saya, tapi sudah kayak tuan saya. Digituin karena saking pengen berterima kasihnya. Akhirnya ya memang saya tahu ada sifat-sifat yang gak baik, manusia kan kayak gitu ya, sisi baik, sisi buruknya itu banyak. Tapi kadang-kadang ada juga yang menonjol kebaikannya itu kelihatan banget, ada juga yang ala kejahatannya itu gak enak lah ya, itu kebangetan nonjol juga ada. Kalau Pak Pardi itu lebih ademan orangnya, tapi yang namanya istrinya itu fighting banget Mas, gak boleh kecolek sama sekali. Bukan cuma oleh dalam keluarga berani dia sama suami, tapi tetangga juga sangat berhati-hati untuk ngadepin. Ya sebut saja istrinya Ibu Rohana lah ya. Sama Ibu Rohana itu pada mikir-mikir kalau berhadapan sama tadi Ibu Rohana. Meskipun kalau sama saya, karena tahu bapak saya itu berjasa sama mereka, dia itu nggak mau musik saya sama sekali lah. Nggak berani. Paling ada nyelinting sedikit, mau ngomong yang nggak enak aja, Pak Pardi selalu nge-kick dia gitu, jangan macam-macam. Udah mau aman apa enggak. Masih sampai saat ini masih bapak saya itu masih berpengaruh gitu. Waktu dicerita sebutkan ya. Saya di rumah itu hampir mau 7 bulan. Dan awal-awalnya ya canggung juga, lebih baik saya ngontrak, lebih baik saya itu dapat kos-kosan lah ya, sesuai dengan fasilitas yang saya inginkan. Tapi berhubung ini untuk hubungannya keluarga, saya juga sama papa saya
ya udah nurut aja begitu. Saya nggak enak, dipaksa lah di situ. Akhirnya saya menerima meskipun kalau hari-harinya ya namanya hidup di tengah masyarakat ya Mas, kan benturan itu ada lumrah, tapi yang kalau dalam rumah itu seringnya ruwet gitu loh. Ruwet apa aja jadi masalah dan ujung-ujungnya yang bikin masalah itu ya tadi Ibu Rohana. Nah itu katanya kalau saya dengar-dengar ngobrol-ngobrol sama tetangga itu dari dulu mulai, dari dulu banget. Dan banyak kan masalah itu ya benturannya sama yang paling gede bukan sama suami tapi ibunya suami. Ibunya suami mertuanya atau dia, mertuanya dia. Nah sifat jeleknya itu diturunkan pada putrinya satu-satunya. Dan kemungkinan kata Mas putrinya itu mau digatukan sama saya. Putri. Ya kalau masalah cantik Mas, cantik. Sebut saja namanya Ayu. Ya seksi, ya cantik. Oh, kalau misalnya ngeliat body, siapa yang nggak suka? Tapi ngeliat perangai, saya nggak mau menikahin tubuh. Saya udah lajang. Saya menjalin hubungan asmara ya sering, tapi belum pernah ada yang benar-benar pengen serius. Tapi adalah saya sinyal-sinyal ke sana bahwa Pak Pardi atau bapak saya pengen jodohin kami berdua. Cuman saya selalu menafikan itu bukan karena apa. Masalah perangai, sifat. Bahkan kalau misalnya tadi ya Ayu sendiri apapun mungkin dilakukan supaya saya suka. Bukan cuma dohir, yang batin itu masalah saya kadang-kadang dikasih air khusus atau apa. Berarti si Ayunya ini suka sama. Iya, bocahnya juga ganteng, kaya, berjasa begitu kan. Itu sering saya hafal ini air kayaknya berbeda, ini apa. Ada rasa-rasa kayak gitulah. Ternyata nanti sampelnya saya tetesin kemana terus ada perangsangnya begitu. Angel ya Bang, kalau situ diminum malah dihabisi deh Bang. Iya cantik yang ngasih kayak gitu. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Bukan masalah dipelet apa-apa. Enggak, maksudnya kan yang ngasih itu loh, yang ngasih kan orangnya cantik nggak apa-apa, aku dipelet sama yang cantik. Iya, cuman dia ya kayak gitu kan, cinta kan kadang-kadang sulit. Itulah kita bisa memilih apa enggak begitu kan. Nggak bisa dipaksakan seperti itu. Nah, itu yang nyata-nyata melalui tadi ya, pembuktian secara empiris. Saya ada teman di lab, jelas itu air ada sesuatunya. Yang lain kadang-kadang ya kayak gitu, sembah pakai baju, kadang-kadang gelayut sok manja sok cantik, ya emang cantik, ya nafsuin. Tapi yang sifatnya begitu saya nggak bisa. Imron sih kemana-mana katanya begitu. Kalau misalnya ke saya tahu-tahu kadang-kadang kayak orang ini nggak pantas diceritain lah. Tempat saya pakai anduk doang, minta dikerjain apa tuh, minta nanya apa, biar saya kepengen. Semakin begitu kan saya semakin nggak suka dan saya yakin entah dia itu bodoh apa goblok katanya begitu. Apa dia nggak nangkep kalau saya nggak suka digituin gitu kan. Nah, satu ketika saya mendengar pertengkaran yang hebat banget antara Ibu Rohana dan Pak Pardi. Masalahnya sangat sepele sebenarnya, karena orang tuanya kan sudah sepuh, orang tuanya Pak Pardi ya, sudah sepuh, ya sudah umur berapa sih itu ya, mungkin umur 79 atau umur 80 kurang lah. Tapi ya heran, saya masih awas itu orang, nenek itu masih awas. Saya cuman sampai tinggal aja nggak ngerti namanya loh, keren. Saya Mbak Uti, so manggilnya saya Mbak Uti paling kayak gitu. Mbak Uti itu orangnya ademan, terus kupingnya juga nggak kayak orang udah rentak kan, kadang-kadang kurang pendengarannya, matanya itu masih awas. Dan saya kalau ada permasalahan masih bisa tak ajak buat rundingan, nyari solusi, dia adem-ademin. Saya kelihatannya lagi apa ya, ada banyak pikiran, dia tuh nyamperin, disabar-sabarin. Saya yakin ibunya Pak Pardi itu satu-satunya yang paling membuat saya kuat di situ. Saya itu dulu punya nenek saya meninggal, nenek saya kayak beliau, baik banget. Saya kayak nyaman di situ. Nah, orang yang semacam itu dari semenjak saya di situ itu sering ditukari, sering dimusuhi, diajak berantem sama Ibu Rohana, dan selalu lagi-lagi tadi Ayu milahin ibunya. Ayu pun perangainya kasar, sering kasar banget sama Mbak Uti, bentak-bentak apa segala macam. Orang sama melu ngomong, wis tua kok, mambu lemah, ya ngomong-ngomong kayak gitulah. Kadang-kadang wayahnya
dia katanya nitip obatnya nggak dibeliin, duitnya yang hilang. Dibeliin apa kayak gitu. Kadang saya yang improv sendiri, saya beliin obat, saya ngejak ngomong, itu ini dari Ayu, padahal dari saya yang beliin, bukan duit yang kemarin, kayak gitulah. Itu pernah ada masalah gede karena masalah sepele katanya. Karena waktu itu Mbah Uti itu sakit, saya tahu badannya kurang enak, terus dia itu jalan kentoyoran, numpain bubur ayamnya Ibu Rohana. Kan mau dimakan di depan TV lesehan begitu di kartel. Itu singarannya mamprang-mamprang, marah-marah, itu jadi disebutin semua dan saya jadi tahu hasilnya kayak apa. Jadi disebutin, diungkit-ungkit dulu bahwa rumah itu aslinya rumahnya orang tuanya Ibu Rohana. Kayak gitu loh. Dari penjelasannya Ibu Rohana saat marah itulah, sampean meneh mungkur numpang tok katanya begitu. Ini rumah orang tua saya, rumah bapak saya, sampean di sini tuh cuma numpang ikut sama anak. Saya itu saat kayak gitu nggak ada Pak Pardi, nggak ada marah-marah. Itu cuman Mbak Uti cuman bisa nangis, ya Allah, pan bila bisa kayak gitu tok lah. Akhirnya apa iya begitu ya? Masa iya saya itu Mbak Uti cuma numpang di sini, gimana pun senumpang apapun dia baik, perlakuannya baik, Ibu Rana yang selalu memusuhin ada yang janggal. Terus ini ibunya Pak Pardi, perangnya begitu enggak. Akhirnya saya ngorek-ngorek ke tetangga, tetangga ceritanya beda. Ternyata Mbak Uti itu rumah itu memang rumahnya dulunya rumahnya orang tuanya Ibu Rohana. Cuma berhubung sudah meninggal semua, akhirnya rumah itu kan jadi rumah tumpang waris. Salah satunya warisnya Ibu Rohana. Nah karena waktu itu ada duit dari bapak saya mas, kayak gitu. Itu rumah itu dibeli, dijujuli KB lah, dijujulin semua hak warisnya saudara-saudaranya Ibu Rohana. Akhirnya itu jadi ya bahasanya itu jadi rumahnya bapak saya. Malah atas namanya ya berdua itu suami istri. Jadi Pardi sama Ibu Rohana di situ. Dan sah-sah banget karena rumahnya Pak Pardi ya bawa ibunya ke situ. Saya dapat penjelasan seperti dari tetangga. Oh, dasarnya emang orang kayak gitu ya. Saya melihat ya setelah pertengkaran itu Mbak Uti sering merenung, sakitnya tambah sakit. Cuman saya lihat orang itu sering dimaki-maki baik pun oleh Ibu Rohana ataupun sama tadi ya sama si Ayu. Dia selalu tegar, tapi malam itu saya lihat Mbak Uti itu nangis dan bahkan gak mau buka pintu walaupun saya yang ngetok, cucu yang paling disayang, cucu nemu kayak apa ya, tapi gak mau buka pintu. Mengko wae gak bae. Mbah ndak saya lara, Mbah awake lara, panturu, tapi saya dengar itu nangis sesungguhkan kan. Saya mau ngomong sama Pak Pardi, ya gimana? Apa ini orang kalah sama istrinya ya? Nah, itu kejadian sebulan namanya berlalu dan Mbak Uti sifatnya agak berubah dalam artian tadinya itu sering negur saya, jadi dia banyak merenung. Tapi di sisi lain Ibu Rohana itu dia itu jatuh sakit, begitu saja jatuh sakit lah. Jatuh sakit itu ada sakit benjolan di payudara kayak semacam apa sih, tumor ya, kanker payudara semacam, didiagnosa itu kanker. Itu jadi wah kayak gitu banget lah, pokoknya marah-marah, bukannya ini penyakit teguran atau apa, ada lagi di perut, di kaki, itu jedanya cuman kayak ganti minggu gitu loh, nambah penyakit sampai total sebulan itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, cuman mulutnya dia yang masih hebat banget. Dan itu yang dikatakan ini gara-gara ibu, gara-gara mama, gara-gara mertuanya. Bahwa sial, bahwa yang nggak baik. Aku kena kayak gini nih gara-gara ibu mertua. Begitu gitu. Juga Ayu sering kayak gitu. Dan yang kedua alibinya karena apa? Karena disantet sama tetangganya yang nggak suka, orangnya irian. Tapi kalau saya telisik, tetangga yang diomongin yang katanya nyantet Ibu Rohana, yang iri sama warungnya, sama warung sembakonya, sama macam-macam, itu orang baik, semuanya orang baik. Enggak banget lah, enggak seperti itu. Akhirnya
satu malam saya pulang dari kerjaan, saya melihat di depan rumah saat itu gerimis lah, tinggal dikit lagi habis. Tapi rumah itu di aspal, sampai gang masuk rumah juga masih banyak air menggenang. Saya itu masih pakai jas hujan, cuman kalau misalnya saya buka gerbang itu harus pelan-pelan, takutnya ya ganggu lah seperti itu. Walaupun itu belum malam-malam banget, baru jam 9:30-an. Saya matiin motor, ceklek, saya ngelihat ke teras. Loh, ibu apa udah sembuh? Ada Ibu Rohana di depan rumah. Ada di depan rumah. Cuman tadinya saya pikir itu bukan Ibu Rohana, karena sekalipun saya di rumah itu, saya nggak pernah ngelihat dia itu menggerai rambut. Nggak pernah menggerai rambut. Dan pakaiannya dia selalu ya ala-ala ibu sosialita, bisa ini yang keren-keren lah seperti itu. Dia itu pakaiannya kayak semacam selimut yang cuman di slek kayak gitu di doang loh, buat kemulan gitu. Namun bagian kakinya nggak kelihatan, lebih ke semacam kain, bentangan kain yang cuman dibeginikan aja. Dan rambutnya ternyata panjang banget, hitam, legam banget, hitam banget. Itu kenapa saya ngomong kayak gitu, karena jelas di bawah lampu. Tapi mukanya sangat pucat banget ya, mukanya pucat banget, dan matanya agak hitam di sini, mata pandai ya rada hitam. Dia kayak semacam ganggu beli saya datang atau apa. Cuman kan saya sebelum masuk, akhirnya saya di gerbang diem begini kan. Loh, ibu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kok bisa duduk di luar? Kok bisa duduk di luar ya? Saya sikapnya harus ngapain? Ya saya sih biasa aja, cuman saya juga kebawa kan, karena dia nyakitin Mbak saya, Mbak Uti, maksudnya yang saya sayangi. Saya bawa marah sama dia. Akhirnya mau nggak mau, saya duduk membelakangi dia. Dia duduk di bangku seperti inilah, ada di bangku rotan. Saya duduk di teras undagan pertama, saya membelakangi beliau. Saya cuma sempat, Bu, nggak ada reaksi apapun. Terus saya buka ini sepatu, saya buka. Terus nanti saya mau nyapa lagi, mau masuk. Ibu udah sehat. Ibu kenapa di luar ini gerimis, pengen kayak gitu. Terus saya nengok ke belakang, nggak ada sama sekali. Astagfirullahaladzim, itu siapa? Lah, mukanya emang Ibu Rohana, Pak, sumpah demi Allah. Itunya mukanya benar-benar Ibu Rohana. Saya tuh begidik luar biasa. Apa itu kuntilanak? Tapi kuntilanak katanya kalau nyamar orang ya cakep. Nggak ibu-ibu tua, ya kan? Kalau ini memang Ibu Rohana. Saya masukkan rumah nggak dikunci. Dan saya sempat ngelihat sebelum ke dapur. Itu pertama kamarnya si Ayu. Ini nggak pantas diceritain, dia lagi ngapa-ngapain lah, nggak pantas cewek kayak gitu. Ya anak-anak sekarang, ya lagi apalah, tiktokan sendiri lah di dalam kamar, tapi melimping begitu. Saya benci. Kalau Imron saya nggak benci, iya. Kalau saya tuh tambah jelek. Pas ngelewatin kamarnya Ibu Rohana, saya melihat juga dia tuh kayak semacam dibuka semua itu loh, supaya saya lihat. Nggak tahu tuh sengaja apa enggak, yang jelas saya lihat di dalam ibu ya nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu lah, ada selimutnya, cuman kayak orang sakit udah parah banget lah. Nah suaminya Pak Parti waktu itu nggak ada, masih belum pulang, mungkin ya di kerjaan atau di toko. Kemudian saya yang ketiganya, saya mau ngadu ke Mbak Uti, lagi-lagi kamarnya udah ditutup, dan saya, Mbak Uti, Yanto pulang, Mbak Uti, Yanto, iya kayak gitu doang. Mbak Uti metu, Mbah, pusing kepalanya, apalah kayak itu, alasan dia kayak nggak mau. Kayak dari peristiwa itu kemarin dulu itu dia nggak mau ngobrol-ngobrol kayak biasa. Saya pikirin di dalam kamar saya ya, sebelum saya bersih-bersih, itu tadi di depan siapa? Kuntilanak kok elek? Kalau jelek kan biasanya pupurannya begitu atau mukanya hancur, itu mukanya ibu ya. Bu teman. Akhirnya saya ke belakang, Mas. Saya mau ganti baju, mau bersih-bersih lah. Nah, itu ada suara piring roncang. Piring lagi semacam yang ngadu lah, kayak dibersihin, di wastafel kayak gitu. Piring siapa ya yang nyuci piring? Yang saya biasa lihat, yang nyuci piring, baik yang nyuci baju, itu ada seorang pembantu, tapi dia kalau sore pulang.
Kalau si Ayu nggak pernah saya lihat nyuci itu tuh ningrat, nggak mau kayak gitu. Bos. Tapi ada seseorang di belakang, akhirnya yang tadinya saya buru-buru mau kencing, mau apa, saya jalannya pelan-pelan, bahkan agak jingkat kaki supaya nggak kedengeran siapa yang nyuci piring. Oh berarti bapak. Masa bapak nyuci piring sih, kayaknya nggak mungkin. Pas saya lihat dari belakang, perempuan pakainya daster. Siapa dasternya? Warnanya putih, agak ke krem-kreman lah kayak gitu. Itu berdiri di depan wastafel, air mengucur, dia tuh mainan piring, konsang lagi nyuci piring, rambutnya panjang hitam. Saya baru, kok kayak yang di depan? Masa Ibu Rohana? Nggak mungkin, tadi aja masih baringan di dalam kamar kan. Itu nggak mungkin. Iya, lagian gaunnya kalau yang depan kan kayak selimut dikit, ini mah baju. Saya melewat apa enggak ya? Disitulah saya sudah mulai. Saya belum pernah lihat kayak gitu sekalipun Mas ya, yang barang-barang. Kecuali tadi pertama saya lihat itu ada sosok yang nampak terus hilang. Dan yang kedua, di dalam rumah, di dapur ada sosok manusia apa bukan saya nggak tahu. Tapi sinyal yang menandakan itu seakan-akan bukan manusia, merinding semuanya itu. Jebrak kabeh wuluku Mas, merinding semuanya. Dan saya amat-amatin dari kakinya. Itu kakinya Ibu Rohana. Loh, sampai kaki-kakinya sampai anapal saya bilang. Enggak, dia itu kalau ya nggak sengaja saya duduk itu kayak semacam di mata kakinya itu ada kapal gede gitu loh. Ada kapal yang gede itu. Terus ada gelang kaki yang dari emas, cuman nggak terlalu gede. Itu dia juga pakai gelang kaki sama. Loh, kok Ibu Rohana di sini bukannya lagi meriang, tapi di depan juga tadi ada dia. Akhirnya saya masih jalan tak bikin biasa tapi tambah merinding. Bu, membawa piring Bu, itu yakin asal-asalan. Saya nggak nyapa Ibu Rohana sebenarnya karena Ibu Rohana ada di kamar, ini siapa. Tapi piring itu dohir loh, bener-bener. Saya itu langsung lewat, dia juga nggak nyautin saya sama sekali. Langsung ke kamar mandi, hajat saya tuntaskan. Dengan ketakutannya saya mencoba untuk nggak bakalan ngelihat sosok tadi yang di depan wastafel. Saya mau berpaling, saya nggak mau tahu kenyataannya. Kalau kenyataannya itu Ibu Rohana, nyatanya Ibu Rohana lagi sakit. Kalau sosok yang lain bisa jadi hantu. Saya itu madepnya sama andukan, madepnya miring ke sana. Loh, kok bisa kayak seakan-akan muka itu di black ghost begitu, harus lihat. Nggak ada tangan, nggak ada apa, saya harus lihat begitu. Ternyata pas yang saya lihat itu sosok yang paling menyeramkan dalam hidup saya yang saya lihat. Tadi di depan menyeramkan, ya. Ini menyeramkan banget. 2 kali saya lihat sosok begitu. Itu rambutnya dari bentuk tubuhnya itu Ibu Rohana, tapi mukanya itu hancur semuanya. Hancur tapi bukan kayak hancurnya orang tabrakan, tapi lebih ke busuk-busuk gitu loh. Busuk banyak pelatungnya apa, meler-meler kayak gitu loh. Saya itu nggak bisa teriak apapun. Saya mau teriak, mau kayak dikunci begitu kan. Dan saat genting kayak gitu, hadir lagi nenek saya atau Mbak Uti, tahu-tahu itu nenek kayak gitu. Sini tong, dipegang tangan saya, digelandang begitu sama Mbak Uti, diambil tangannya. Kayak seolah-olah saya diselamatin daripada mati kaku melihat sosok yang serem itu. Dia seakan-akan Mbak Uti tahu, terus saya langsung ditarik, digeret itu, dibawa masuk ke kamar. Terus udah kayak ora usah mikiri sing miki, nggak usah mikiri yang tadi yang kelihatan. Udah jangan dipikirin, Mbak di sini aja Mbak, itu tadi apa, itu tadi apa. Udah jangan dipikirin. Oh kayak ibu tapi mukanya aja wis merem turu. Itu malam itu saya dilina boboin sama nenek-nenek. Diusap-usap, ditembangi sholawatan sampai wong takut. Ya itu hebatnya sholawat mungkin ya, karunia Gusti Allah. Ditembangi dalam ketakutan itu kok bisa cepet tidur. Dan tidur nyenyak, benar-benar tidur nyenyak. Dan entah apa yang terjadi besoknya ya Mas, sampai tahu Ibu Rohana itu saya bangun udah rame orang kan, berarti ada orang ngobrol, ada orang aktivitas, udah rame orang, ternyata ibu meninggal. Ibu Rohana itu meninggal.
Ibu Rohana meninggal, yang sakit macam-macam itu meninggal. Saya keder kan. Saya itu kalau misalnya ada klotak sedikit aja kuping udah supersonik lah, denger banget walaupun baru tidur. Itu banyak orang segitu banyak apa saya nggak dengeran. Ada ustadz, ada tetangga, ada apa udah banyak banget. Sampai saya agak malu lah. Mas nembetangi itu tangga-tangga itu ya. Dan raut kesedihan ada di semua, termasuk Pak Pardi, si Ayu itu masih nangis juga. Dan gemberengseng orang-orang itu ngomong suaranya nggak ada yang enak. Bisanya kayak gitu ya, bisanya gitu. Saya kan mulai bangun ya penasaran, kayak gitu apa? Saya akhirnya, Mas, jenengan sudah ngelihat mayitnya, ada tetangga yang ngomong kayak gitu. Belum, saya pun bangun tidur. Ngajak sih Mas, dilihat, tapi jangan muntah katanya begitu. Pas saya ngelihat ke mayitnya, itu hampir sama persis sama yang saya lihat di depan wastafel. Jadi mukanya itu cuman nggak ada belatung-belatungnya lah, kayak semacam biru-biru, pating penyong-nyong begitu loh, kayak rusak begitu mukanya, dan baunya luar biasa sampai ke leher-leher. Seperti itu Mas kejadiannya. Saya itu kok bisa begitu ya, ini apa yang terjadi, kok bisa begitu. Terus yang Ayu, siapa sih yang nyantet ibu saya, siapa yang nyantet ibu saya, bakalan saya balas begitu kan. Itu sampai pemakaman selesai diurusin, sampai 7 hari itu ngawangi umah terus katanya. Ngawangi itu apa? Ngawangi itu sering datang ke rumah. Tapi yang didatangin nggak lain ya, suaminya terus. Suami si Ayu, suami atau Pak Pardi atau Ayu. Kalau suami itu dia itu minta maaf, katanya minta maaf. Dari wujud pakaian biasa, hari-hari yang biasa dipakai, sampai 3 hari udah model kayak pakai pocongan lah, udah dipocongin, itu minta maaf atas kelakuannya. Kelakuannya sama suami nggak baik, sama mertua atau ibunya jenengan itu nggak minta maaf. Mohon maaf, kayak gitu terus. Kalau Ayu itu keterornya lebih ke serem. Akhirnya setelah 7 hari pun ini ya, si Ayunya itu kayak orang depresi, ketakutan, kayak dihantui lah begitu. Sampai dia itu akhirnya dibawa ke saudaranya itu ke pesantren, nggak tahu pesantren mana, karena ada benturan seperti itulah yang memang sulit untuk dirawat di rumah. Nah ini kalau misalnya Mbak Utinya gimana? Mbak Uti itu ya nangis orang tua, tapi dia udah ngapurani kesalahannya, itu semuanya udah dimaafkan. Tapi kejadian kayak gitu selama seminggu tok Mas. Iya, selama seminggu. Nah itu pengalaman yang saya pernah lihat. Pulang kerja ada ibu yang aslinya lagi tidur, terus ada di wastafel itu mukanya rusak, mirip kayak lagi meninggalnya. Padahal lagi sebelumnya, hari sebelum meninggal juga mukanya gak kayak gitu, gak menghitam, gak pating letok begitulah ya. Nah, ini ada kisah tadi mungkin perbuatan seseorang ya Bang ya. Sudah ditolong, sudah dimuliakan sama suami, dimuliakan, berbuat baik sama mertua, sudah berbuat sama dia, tapi kebalikannya begitu. Lah Pak Pardinya gimana? Pak Pardinya biasa, enggak inilah, dia kan termasuknya ya tentu dia salah karena nggak bisa membimbing istrinya supaya bersikap baik kan, tapi itu teguran besar buat Pak Pardi, biar kesannya lebih baik dan ada tanggungan satu Ayu supaya bisa lebih baik lagi. Nah Ayu gimana Mas sekarang-karangnya? Sampean nggak mau nerima Ayu sama sekali, nggak tahu Mas, kalau dia berbuat baik ya saya mau, kalau enggak ya enggak, katanya begitu. Berarti masih lajang Mas? Masih lajang, itu aja sih Bang ceritanya. Ceritanya sangat menarik sekali. Tanggung nih. Itu aja sih Bang ceritanya. Nah, tentang kehidupannya seorang anak atau seorang menantu, sikapnya terhadap mertua. Padahal mertua kan walaupun nggak ada hubungan darah, tapi kan dia kan orang tuanya suami ya kan. Iya, kalau saya sama. Iya, kalau saya ngasih perumpamaan kan begini, kamu mertua itu aslinya ibu kamu sendiri loh. Kok bisa begitu? Bahkan saya bukan lahir dari dia. Nah, kamu manggilnya apa? Ibu. Lah kamu itu siapa? Tulang rusuknya siapa? Tulang rusuknya suami. Iya, berarti kan artinya sama juga. Sama. Oh iya wis.
bakti tetap harus mutlak gitu kan, selama sesuatu yang baik. Kalau mertua kurang baik ya hadapi sabar, seperti itu. Itu aja sih Pak ceritanya. Ya, cerita yang sangat gimana ya Mas Ang ya? Banyak renungan-renungan yang perlu direnungkan gitu kan. Dan nggak ada santet sama sekali. Memang kayak hasil dari perbuatan. Sebelum meninggal dihukum dulu lah, disudah dosane kata orang tua. Iya. Ya sih, bukan kayak semacam film-film yang itu bukan ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu saja obrolan kita kali ini. Ya, tentunya banyak hikmah lah di sekitar kita ya Mas ya. Dan semoga menghibur kita semua. Itu saja. Dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Rambi. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.